Ikhwan al fillah, azzalallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di kesempatan sore yang mulia ini Allah kembali mengumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Talabul Ilmi. Dan kita jemaah masih pada kitab Halal Haram Bisnis Online pada ya Ustaz Aminul Bait Habibullah Jalla wa Ala. Dan sore yang mulia ini kita sedikit akan membahas tentang hukum giveaway. Dan ini jamaah termasuk fikih kontemporer ya. Karena tidak dijumpai di literasi fikih klasik, tidak ada. Jadi kalau antum ingin misalkan cari di kitab Al-A'immatul Arba'ah, nah, karena memang jamaah sekalian praktek seperti ini belum ada. Ya, sehingga ini termasuk pembahasan fikih kontemporer. Dan penting untuk kita bahas. Kenapa jemaah? Karena sebagian kita dari kaum muslimin mereka sebagian sudah masuk dalam prakteknya seperti ini. Sehingga penting untuk dikaji apakah boleh atau tidak. Mu'allif Habibullah Jalla wa Ala mengatakan terkadang ada event yang diadakan oleh pihak tertentu seperti developer software hendak membagikan lisensi produknya secara gratis dan legal, atau sebuah toko online ingin membagikan sebagian produknya ke warganet. Namun untuk bisa mendapatkan produk itu harus memenuhi beberapa persyaratan, misalnya menebak atau menjawab sebuah pertanyaan yang diberikan oleh pihak tersebut. Jika jawaban benar, ia berhak mendapatkan hadiah seperti yang dijanjikan. Namun jika salah, dia tidak mendapatkannya. Bisa juga syarat yang lain yang menguntungkan pemilik event karena banyak yang like, seperti mengikuti atau subscribe akun channel YouTube pihak tertentu. Ini tergantung persyaratan yang diberikan oleh pihak yang akan memberikan hadiah. Bisa nanti giveaway ataupun like ataupun subscribe misalkan. Nah, itu terserah orang yang akan memberikan hadiah. Pada prinsipnya memberikan hadiah termasuk disyariatkan dalam Islam. Nah, ini sesuatu yang maklum bahwasanya memberikan hadiah itu dianjurkan dan bagian dari syariat. Karena ini bisa semakin menguatkan ukhuwah dan persaudaraan di tengah masyarakat. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah yang bersabda, tahadau tahabu, saling memberikanlah hadiah di antara kalian, maka kalian akan saling cinta mencintai. Nah, sehingga jemaah ini menunjukkan kepada kita bahwasannya memberikan hadiah merupakan sesuatu yang disyariatkan, bahkan sangat dianjurkan. Dan untuk menjaga perasaan si pemberi hadiah, Nabi SAW menganjurkan orang yang diberi hadiah agar tidak menolaknya. Karena ingat jemaah, Nabi memerintahkan atau menganjurkan untuk memberikan hadiah, sehingga tidak mungkin kemudian orang yang dianggap tercela misalkan, nggak mungkin. Jadi kalau orang dianjurkan untuk memberikan hadiah, berarti menerima juga sesuatu yang terpuji. Justru dengan menolak jamaah, ini jamaah mungkin ada unsur mungkin bisa orang yang akan memberikan hadiah tersinggung, bahkan mungkin merasa kadang-kadang terhina. Jangan karena mungkin yang memberikan hadiah hanya sesuatu yang remeh. Jangan. Jadi kalau ada orang memberikan hadiah kepada kita, apapun hadiah yang diberikan, selagi hadiah tersebut ingat halal, terima aja. Kecuali hadiah itu haram, seperti misalkan riswa atau hadiah umar misalkan, itu jelas nggak boleh. Kita misalkan dihadiahkan barang yang haram, jangan diterima, jangan diterima. Tapi kalau misalkan hadiah itu mubah, maka ingat dalam hal ini sangat-sangat dianjurkan untuk diterima.
Karena sebagian kita itu jamaah, ya, dia niatnya baik, tapi nggak punya ilmu. Karena kalau dengan kasih dia sukanya nolak, biar dikatakan oh ini orang yang wow, orang yang ya, dikatakan nggak suka minta-minta. Ini keliru, ini jahil jamaah. Ya kadang-kadang kalau kita seperti itu, ayo makan. Padahal masalah yang dianjurkan untuk diterima, dianjurkan untuk diterima. Tapi karena sebagian kita seperti itu, nolak. Ya kecuali jamaah memang ada udzur syar'i, artinya dia memang sudah makan, dan kalau makan dipaksakan misalkan bisa muntah ataupun yang lain, nah sampaikan baik-baik biar orang yang akan ngajak tadi tidak tersinggung. Seperti itu jemaah. Jadi ingat ya, jangan sampai niat kita tujuannya baik, tapi karena nggak punya ilmu akhirnya berbalik ya, tadi ya justru ya, bukan mendapatkan pahala. Ini jemaah sekalian. Jadi penting ya, kalau ada seseorang memberikan hadiah kepada antum, apapun hadiahnya akan diberikan, terima jemaah. Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menerima dan memberi hadiah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Kata Bunda Aisyah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa menerima hadiah dan beliau membalas hadiah dengan hadiah. Dan Nabi jangan menganjurkan kalau ada orang berbuat baik kepada kita, balas dengan sesuatu yang setimpal. Kalau tidak bisa, bagaimana? Doakan, ya, terus ya, seolah-olah dengan doa tersebut kita sudah membalas kebaikannya. Kalau tidak bisa membalas dengan sesuatu yang setimpal, tapi kalau bisa membalas, silakan dibalas. Dan masih banyak dalil yang lain yang memberikan kesimpulan bahwa memberi hadiah, menerima hadiah termasuk sifat yang terpuji pada diri manusia. Karena masalahnya bagaimana dengan hadiah komersil? Kita lihat. Jadi hukum asal hadiah ya, boleh, bahkan dianjurkan. Karena pertimbangan persaingan bisnis, para pedagang memanfaatkan pemberian hadiah untuk menarik konsumen sebanyak mungkin. Metode pemberian hadiah pun dibuat beraneka-ragam, seperti beli satu dapat dua, ya, atau door prize misalkan, undian berhadiah, atau hadiah karena musim tertentu. Ya, termasuk ya, puzzle ya, potongan gambar yang dikumpulkan dari barang yang dibeli. Ya. Titik pembeda antara hadiah yang mubah dengan hadiah yang terlarang adalah keberadaan unsur gharar. Ketika hadiah itu didapatkan melalui akad yang mengandung gharar, ya, komersil, maka termasuk judi. Ingat ya, gharar yang komersil. Adapun gharar yang tidak komersil dalam artian akad sosial tidak masalah. Ya, tapi kalau misalkan mas ghararnya ini karena akad komersil, maka ini nggak boleh. Contoh hadiah yang mengandung gharar besar adalah hadiah karena berhasil merangkai huruf tertentu yang ditemukan setelah membeli produk tertentu. Sekitar tahun 90-an ada permen karet ya, Yosan. Ya, kalau mengalami berarti sudah tua ya. Ini kalau sudah tua sekarang. Di setiap bungkusnya ada tulisan satu huruf. Siapa yang berhasil merangkai kata Yosan dengan mengumpulkan bungkusnya akan mendapatkan hadiah. Pada praktiknya konsumen hanya bisa mengumpulkan sampai kata Yosa, sementara huruf N misterius. Jadi N-nya walau alam ada atau tidak ya. Ini pernah punya masalah ini tahun 90-an. Ya entah kemana hilangnya. Jadi ya ini yang masalah dia mungkin ya akal-akalan saja ya. Mulai hadiah semacam itu termasuk judi dan ghararnya besar. Tujuan konsumen mengeluarkan uang untuk membeli barang bukan karena butuh barangnya, tapi untuk mengejar potongan gambar atau huruf yang hendak dirangkai. Ya, ini pernah ya terjadi ya di tahun 90-an tadi ya. Kita beli permen sudah
Kadang mungkin sudah beli permennya, tapi ternyata hurufnya bukan seperti yang dicari, beli lagi. Ya, makanya berarti sudah jelas ya tujuannya bukan barangnya, tetapi karena hadiahnya. Ya. Pada praktiknya konsumen hanya bisa mengumpulkan sampai kata yosa. Ini sudah ya. Model hadiah semacam ini termasuk judi dan golnya besar. Ya, tujuan konsumen mengeluarkan uang untuk membeli barang bukan karena butuh barangnya, tapi untuk mengejar potongan gambar atau huruf yang hendak dirangkis. Ya. Sementara untuk bisa mendapatkan potongan atau huruf misterius itu sangat tidak jelas. Biasanya ada konsumen yang sudah keluar banyak uang, namun dia tidak pernah berhasil untuk mendapatkannya. Di samping itu, praktek semacam ini ya, mengajarkan orang untuk hidup mubadzir dan israf. Ya. Membeli barang di luar kebutuhannya, dengan harapan bisa menemukan potongan atau gambar atau huruf. Ya. Dan Allah Jalla wa Ala melarang, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan kalian berbuat israf. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat israf, berlebihan. Ya. Syekh Muhammad dan Shalih Al-Utsaimin belum mengatakan bentuk lain dari pemberian hadiah yaitu dengan cara gambar mobil dibuat dua. Satu bagian gambar dimasukkan ke satu kemasan, potongan gambar lainnya tidak diketahui apakah dimasukkan ke kemasan yang lain atau tidak sama sekali. Ya. Walaupun dimasukkan ke dalam kemasan barang lain, hukumnya tetap terlarang. Karena pembeli yang membeli satu kemasan lalu mendapatkan gambar salah satu bagian mobil, dia akan terus membeli gambar, berharap dia mendapatkan bagian gambar lainnya dan bisa memenangkan hadiah mobil, dengan harapan bisa menangkan hadiah mobil. Beliau melanjutkan, padahal beli satu kemasan saja sudah mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Kenyataannya dia tidak berhasil menemukan potongan satunya. Dia rugi karena telah mengeluarkan uang banyak untuk membeli berkotak-kotak barang dan dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Ini termasuk ghurur dan membuang-buang harta, dan hukum perbuatan ini adalah haram atau ya. Karena ketika kita beli barangnya, memang tujuannya bukan barangnya, tapi hadiahnya. Ya. Kalau kita membeli sesuatu, tujuannya ingin mendapatkan hadiah, padahal hadiah ini dia sesuatu yang tidak jelas, dapat atau tidak. Berarti dia membeli sesuatu yang ada kemungkinan dapat atau tidaknya, maka itu ghurur. Nah, sehingga praktek seperti ini tidak dibolehkan. Sekarang masalah yang apakah giveaway ada ghururnya? Kita lihat. Pada dasarnya hadiah bersyarat diperbolehkan selama tidak ada ghurur. Ini bagian dari makna sabda Rasulullah SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Ya, kaum muslimun itu ya, atau muslimin terikat dengan syaratnya. Ya. Sehingga kalau misalkan kita sudah setuju dengan syarat, maka harus penuhi. Contoh jemaah, kita masuk ya di misalkan tempat pekerjaan. Awal kita masuk ada persyaratan, kemudian kita setuju, berarti kita harus memenuhi syarat yang sudah kita sepakati. Kenapa al-muslimuna ala syurutihim? Kalau ada seorang misalkan atau seorang anak masuk sekolahan, di situ ada syarat dan dia setuju, berarti dia harus memenuhi syaratnya. Kenapa? Al-muslimuna ala syurutihim. Ghurur jadi ketika ada dua pilihan, untung atau rugi. Jika pilihannya untung dan tidak rugi, bukan termasuk ghurur. Jadi ghurur itu jamaah pilihannya cuma dua, untung dan rugi. Jadi itu ghurur. Itu pula judi sama. Judi itu suatu akad. Setelah kita mengeluarkan biaya, kemudian muncul dua kemungkinan, untung dan rugi. Kalau nggak untung, ya rugi. Kalau untung berarti tidak rugi, cuma dua. Jual beli tidak, jual beli ada tiga, untung, rugi, impas. Ya, kadang nggak untung, kadang nggak rugi. Tapi kalau judi cuma dua. Pokoknya akad apa saja, ketika setelah antum melakukan akad dan mengeluarkan biaya, setelah itu muncul dua kemungkinan, itu judi. Dan itu juga termasuk ghurur. Adapun kalau misalkan pilihannya antara untung dan tidak untung,
Berarti apa? Untung tidak untung. Untung dan tidak untung. Ini judi tidak? Judi tidak. Ya. Untung dan tidak rugi. Judi tidak. Untung dan tidak rugi. Berarti bukan guru. Bukan guru. Kalau pilihannya cuma untung dan rugi, itu goro. Tapi kalau untung atau tidak rugi, itu nggak goro. Ya, kita lihat. Ya. Sebatas menebak atau menjawab sebuah pertanyaan yang diberikan oleh penyedia hadiah atau nge-like ya, fanpage ya, atau men-subscribe akun channel YouTube tidak membutuhkan banyak biaya selain modal internet saja. Sehingga Anda pun salah dalam menjawab atau sudah men-subscribe tetapi tidak diberi hadiah, sama sekali tidak akan ada unsur ruginya. Sehingga dalam giveaway tidak ada gurur yang berarti, karena itu hukumnya ya, hukum asalnya dibolehkan. Karena itu hukum asalnya dibolehkan. Karena masalahnya ini pilihan cuma apa? Untung dan tidak rugi. Kalau antum nggak dapat hadiah, rugi tidak? Nggak rugi karena antum nggak mengeluarkan biaya. Kalaupun tadi dianggap biaya cuma hanya ya internet saja, dan itu pun antum untuk kebutuhan yang lain, bukan hanya itu saja. Ya. Jadi pilihannya cuma untung dan tidak rugi atau tidak untung. Makanya masalahnya di sini bukan termasuk judi dan bukan gor. Jadi gor itu kalau pilihannya cuma dua, untung dan rugi. Nah, sekarang masuk bagaimana fatwa para ulama kita lihat terkait tentang giveaway. Yang pertama dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan ketika menjawab pertanyaan tentang giveaway, lembaga fatwa Syabakah Islamiyah mengatakan fala haraja insyaallah fil istiraqi fi mithli hadhihi musabaqah madam istiraqu majana ya. Fala yaqramul mushtari fihi syai'an min malihi yaj'aluhu muqammiran wala yubda fi dhalika istiratu tarwij al-elektroni lil muassasah awil mawqi sawa'un bi idafati hisabihi fi wasail tawassul aw bi tahmili tatbiqihi al-khas aw bi da'watil asdiqa'i lahu wa nahwi dhalika min al-umur al-yasirah allati la tahtaju ila juhdin kabir wala nafaqah. Jadi kata ya, fatwa Syabakah ya, Islamiyah ketika ditanya tentang giveaway, maka ya, mereka menjawab insyaallah tidak masalah ikut bergabung dalam perlombaan semacam ini ya, maksudnya giveaway ya. Selama pendaftaran dilakukan secara gratis majana, sehingga peserta sama sekali tidak rugi, yang menyebabkan terjadinya taruhan. Jadi karena memang majanan gratis, kalaupun nggak dapat yang rugi, apa ruginya? Ustaz, rugi waktunya masalah itu wajar ya. Ya, waktu nggak dihitung ya. Kalau waktu nggak dihitung, dalam hal ini mal ya. Dia mengeluarkan biaya, ada nggak yang dirugikan? Kalau tidak ada, banyak masalahnya tidak termasuk ya, judi ya, tidak termasuk guru. Sementara adanya persyaratan yang meningkatkan ya, rating web penyelenggara, baik dengan menambah ya, rating view atau jumlah download ya, softwarenya, atau dengan menambah jumlah follower atau keuntungan lainnya yang tidak membutuhkan tenaga maupun biaya besar. Jadi ini dianggap, adapun tadi ya, keuntungan seperti itu ini dianggap ya sesuatu yang tidak membutuhkan biaya besar dan sangat sedikit, dan ini nggak dianggap. Sesuatu yang sedikit maka tidak dianggap. Nah, sehingga berdasarkan ya, fatwa Syabakah ya, Islamiyah yang mereka mengatakan dibolehkan. Begitu banyak masalahnya dalam keterangan Dr. Khalid Al-Muslih dalam bukunya tentang fikih ya, pemasaran al-hawafid ya, tijariyah ya. Beliau menyebutkan fenomena giveaway. Hadha an-naw' yutlaq fihi min al-mutasabbiqin injazu 'amalin mu'ayyan, imma an yakuna ijabatun ala as'ilatin thaqafiyatin wa ma'rufiyatin aw as'ilatin tata'allaq bisil'ati aw syirkati allati yuridu at-tarwij laha, wa imma an takuna ikmalu jumlatin du'aiyatin insya'iyyah lima yuridu tarwijuhu min as-sila'i aw khidmah
wa imma an takuna muzijan min dzalik wa imma an takuna tashiha ablatin imla'iyah fi nassin i'lani lisil'ah aw khidmatin yuradu tarwiju laha wa ma asbaha dzalika thumma ba'da farzil ijabah yuhaddadul faiz ala tariqil qur'ati ghaliban. Syekh Dr. Khalid Al-Musdi ketika ditanya tentang masalah seperti ini, maka beliau menjawab, dalam sistem giveaway setiap peserta diminta untuk melakukan aktivitas tertentu, seperti menjawab pertanyaan pengetahuan umum atau pertanyaan terkait produk atau perusahaan yang mau ditingkatkan ratingnya, atau mencari sejumlah follower atau like untuk produk yang dipromosikan, atau diminta untuk memberi kritikan untuk poster iklan, atau layanan untuk menaikkan jangkauan poster iklan atau yang lainnya. Setelah diterima, umumnya pemenang akan ditentukan dengan cara undian, karena mungkin banyak yang like ataupun banyak yang bisa menjawab, kemudian setelah itu diundi. Kemudian beliau menjawab, anna hadhihi suwar aqrab ila al-hadaya minha ila al-musabaqah. Wajhu dzalika anna al-musabaqah at-tarkibiyyah fiha talabu taqaddumi al-ghairi wa mughalabatu amma al-hadaya falaysa fiha siwa tashawuf li tahqiqi syarti tahsil hadiyah wa hadha la yu'addu min musabaqat in kullu man haqqaqa syarta istahaqqal hadiyah. Jadi kata beliau bahwa bentuk semacam ini lebih dekat kepada pemberian hadiah daripada perlombaan. Alasannya karena dalam perlombaan peserta diminta untuk lebih unggul dan mengalahkan yang lain, sementara untuk pemberian hadiah bentuknya adalah motivasi untuk melakukan syarat agar mendapat hadiah, dan ini tidak termasuk perlombaan karena semua yang melakukan syarat itu berhak dapat hadiah. Jadi ini juga unik. Yang ketiga, keterangan dari Syekh Dr. Muhammad Usman Syabir dalam bukunya tentang buku perlombaan kontemporer. Beliau menjelaskan hukmul musabaqat allati fiha amalun minal mushtari duna istirati syira'i minas syarikah tahdibu hadhihi musabaqat ila tarwiji li sil'ati allati tajuha syirkah wa iktisabu syuhra wa hiya jaizun wa hiya jaizatun syar'an li'anna tarwij li sil'ah wa iktisabu syuhrati jaizani syar'an id ma ru'iyat fiha dawabit asy-syar'iyyah min as-sidqi fi at-ta'rif bi sil'ah wa li'annaha la takhruj an kauniha hadiyatan liman yujibu 'al as'ilatil matruhah. Kata beliau, hukum perlombaan yang meminta peserta untuk melakukan aktivitas tertentu tanpa harus membeli barang dari perusahaan. Tujuan dari perlombaan ini adalah menaikkan promosi barang yang diproduksi perusahaan agar lebih dikenal, dan ini hukumnya boleh secara syariat karena promosi dan mengiklankan barang pada asalnya dibolehkan selama tetap menjaga batasan syariat seperti jujur dalam materi iklan, dan kegiatan ini tidak keluar dari statusnya sebagai hadiah bagi peserta yang bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. Kesimpulannya, giveaway dibolehkan karena tidak ada pelanggaran syariat, sementara disyaratkan adanya aktivitas dari para peserta untuk like atau share atau follow atau menjawab pertanyaan pada asalnya dibolehkan dan bukan termasuk perjudian karena tidak ada taruhan antara untung dan buntung. Dan yang lebih tepat, ini bukan perlombaan namun pemberian hadiah bersyarat, dan siapa yang memenuhi syarat maka dia berhak menerima hadiah. Jika yang berhak menerima hadiah jumlahnya banyak, boleh ditentukan dengan cara undian sebagaimana disebutkan dalam kaidah tusta'malul qur'ah 'inda tazahumin huquq, digunakan undian jika yang berhak lebih dari satu. Jangan masalah giveaway insya Allah tidak masalah, tetapi ingat ada beberapa catatan. Contoh misalkan produk yang dipasarkan adalah produk yang halal atau mubah. Kemudian yang kedua ketika dia misalkan dalam artian disuruh komentar ataupun yang lainnya atau menjawab, ini tidak ada unsur dusta di situ. Jadi kalau misalkan ada unsur dusta, misalkan dia calling nanti suruh ini komentarnya yang bagus-bagus, baru barangnya jelek jamaah. Ini nggak boleh. Jadi kalau ada dusta di situ nggak boleh. Tapi kalau misalkan murni benar, jujur,
maka insya Allah tidak masalah. Insya Allah tidak masalah. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang mungkin ya terlarang, ya terlepas dari yang tadi ya disyaratkan, maka ya, itu jangan sekalian. Ada larangan lain, ya, ada larangan yang tidak boleh dusta, kemudian tidak boleh memasarkan barang-barang yang ya haram. Itu pula kalau misalkan ternyata di situ jamaah ada iklan-iklan yang mungkin membuka orang, maka antum jangan ikut, ya ikut iklan seperti itu. Kenapa? Karena ingat ya, ada ta'awun 'alal ismi wal udwan. Kita nggak boleh ya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini punya tambahan ya, catatan tambahan yang penting untuk ya kita ketahui. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jemaah, ini beberapa hal terkait tentang masalah giveaway. Ala kulli hal, hukum asalnya dibolehkan ya, selagi tidak ada pelanggaran. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Selanjutnya kita bertanya jawab. Silakan. Kemudian kita sampai pada sesi tanya jawab. Ada pertanyaan yang bisa kami berikan ini. Kalau jemaah yang mau bertanya secara langsung, kami silakan mikrofon. Saya tidak dulu seputar bahasa minta saudari bisa mengenai bab lain selain tema. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkaitan dengan hadis penuhi undangan dan jangan sekali lagi. Dan jangan sekali. Berkaitan dengan hadis penuhi undangan dan jangan sekali tolak hadiah. Oh nah. Bagaimana kalau kita mendapatkan undangan dalam satu RW tapi beda RT? Kita tidak pernah bertemu muka, tidak pernah bermuamalah dengan beliaunya, jadi tiba-tiba kita mendapatkan undangan. Kemungkinan beliau mendapatkan data kita dari RW. Bagaimana sikap kita? Itu yang pertama. Ini undangan apa? Undangan makanan atau undangan apa nih? Ya. Undangan makanan atau undangan apa? Undangan walimah bisa. Oh, walimah. Ya. Nah, Undangan walimah. Pernikahan bisa. Atau sunatan. Yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan misalkan pendaftaran untuk sekolah kan di pondok itu ada uang pendaftaran 400.000 itu kan kalau biasanya kan kalau kita diterima untung, kalau nggak terima hati kita kan merasa rugi juga ya. Nah itu bagaimana bisa masuk ke dalam ranah wara? Biasanya kadang pihak sekolah itu juga kurang transparan. Misalkan yang ujian 1.000 orang tidak dijelaskan secara detail skor-skornya per item untuk misalkan tes ini, tes A, tes B, tes C, tidak ada. Cuma hasil akhirnya ada diterima, ada tidak. Seperti itu. Apakah bisa dikategorikan error atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi sama sekali dulu pertanyaan pertama terkait tentang masalah undangan walimatun ush. Ketika misalnya seorang undang kita dalam pesta pernikahan, yang undang muslim, yang undang dia muslim, wajib kita datang jemaah. Jawabannya jumhur ulama mengatakan terkait tentang hukum memenuhi undangan walimatul ursh ya. Maka mereka mengatakan wajib untuk memenuhi, kecuali kalau ada ulur. Di antara ulur yang membolehkan kita nggak hadir, yang pertama ya, orang yang undang adalah orang yang hartanya itu ya, kebanyakannya haram atau dia mudah-mudahan dalam perkara syubhat, maka boleh kita nggak hadir, boleh kita tidak hadir. Yang kedua,
di situ ada kemungkaran. Jadi di tempat pesta pernikahan tersebut ada kemungkaran. Contoh, ya, khamr diputar, ada musik, ada orkes, ya, dangdut koplo misalkan. Makanya masalahnya ketika itu kita ya boleh untuk tidak hadir. Apakah mutlak? Tidak. Boleh antum hadir pertama untuk ingkarul munkar. Silakan antum datang, yaitu naik panggung ceramah. Alhamdulillah. Musik haram, ini haram, bubar misalkan. Boleh, tidak masalah. Atau misalkan dalam rangka untuk mengurangi kemungkaran atau menghilangkan, dalam rangka untuk menghilangkan kemungkaran, nggak masalah. Kalau sudah nggak bisa, pulang. Awalnya niatnya seperti itu, saya ingin menghilangkan kemungkaran. Ternyata nggak bisa, yaudah pulang segera. Jangan tetap di situ. Jangan tetap di situ. Ya, kemudian ada udzur-udzur yang membolehkan atau udzur-udzur yang sama seperti ketika seseorang dengan ada udzur tersebut boleh tidak hadir Jumat. Contohnya apa? Hujan deras, kemudian tanah berlumpur, takut musuh, takut hartanya dicuri misalkan, maka boleh, tidak masalah. Boleh. Kemudian jaraknya sangat-sangat jauh dan berat bagi kita untuk menghadirinya misalkan, maka tidak masalah. Tidak masalah, karena jarak yang jauh itu ya safar, dan musafir itu boleh tidak Jumat. Berarti artinya kalau jaraknya sampai safar, maka di situ jamaah boleh untuk tidak hadir. Tapi ingat, ya, bukan berarti haram kalau hadir, boleh untuk tidak hadir. Sekarang tadi yang undang tetangga, kita nggak kenal, tapi diundang, wajib tidak jamaah? Jawabannya wajib kalau tidak ada pelanggaran. Tapi kalau dangdutnya jangan. Satu dangdut kemudian ikhtilaf tidak, laki perempuan. Ada khalwat tidak situ. Kalau ikhtilaf campur baur laki perempuan, kemudian ada yang khalwat, ya, maka kita tidak wajib datang. Artinya apa? Boleh nggak datang? Ya. Boleh nggak datang? Boleh tadi. Tujuan untuk mengingkari atau menghilangkan kemungkaran. Kalau nggak bisa, nggak perlu datang. Ustaz, bagaimana kalau yang undang kerabat? Ya sudah, kalau yang undang kerabat, ya, antum timbang-timbang. Kalau misalkan hadir, ini jelas ya tidak mengingkari ini maksiat. Kalau nggak hadir juga ada mutolak. Makanya kalau seperti ini jangan masalah ya, antum balik kaidah. Idza tazahara adadul mafasidi yuqaddamul adna minal mafasidi. Jadi ketika berbenturan dua mafsadat, maka ambil mafsadat yang lebih ringan. Ya, ambil mafsadat yang lebih ringan. Atau misalnya maksudnya antum cari alasan. Ya, mungkin di hari haknya antum cari alasan bahwasannya ada hajat mendesak. Ya. Terus kapan datangnya? Silakan datangnya setelah acara. Ya, setelah acara. Atau misalnya sebelum acara, datang dulu kasih hadiahnya, kemudian izin bahwasannya anak sedang ada keperluan. Dan itu tidak masalah. Oleh kalau misalkan hadiah antum besar, ya, sampai pun misalkan di hadiahnya nggak datang, setelah hadiah baru datang dikasih, ya, misalkan sampai 3 juta, diam jamaah, nggak akan ngomong macam-macam. Tapi kalau misalkan sudah nggak datang, ya, kemudian juga ya tidak ada kabar sama sekali, ini kan ini jadi masalah. Antum tinggal siasati, bagaimana caranya, ya seperti itu. Yang kedua jamaah terkait tentang masalah bagaimana dengan uang pendaftaran yang ya, biasa adakan oleh sekolah-sekolah ketika pendaftaran. Apakah hanya masalah ada goronnya? Jawabnya masalah yang goron itu pada akad komersial. Sekarang gini, uang pendaftaran itu komersil atau apa jemaah? Apa? Antum beli jasa atau beli apa? Jadi sebagian asatidz kita ada yang mengkategorikan bahwasanya uang pendaftaran itu seperti uang karcis. Uang karcis sama. Antum gini, masuk misalkan contohnya apa di sini? Ya, tempat wisata ya.
karena ada karcisnya. Antum beli karcis, ya, setelah itu karcis itu nggak dipakai, siapa yang rugi? Ya kita sendiri. Kalau nggak rugi ya sudah dipakai. Ternyata setelah masuk misalkan tempat wisata, nggak mau naik fasilitas yang disediakan misalkan, ya sudah salah sendiri. Dan di sini ya masalahnya, Allah alam, sebagian kita mengatakan nggak ada kurunnya, tidak ada kurunnya. Dan di situ ada syarat. Kalau ingin daftar, silakan bayar 400.000. Ya. Kalau nggak mau ya selesai. Al muslimun ala syurutihim. Kalau nggak mau dengan risiko yang misalkan nanti akan diterima, ternyata nggak diterima, ya sudah nggak usah daftar. Tapi kalau sudah dalam artian siap, nanti kalau terima ya sudah nggak masalah. Kalau misalkan ya, diterima, alhamdulillah. Berarti kalau seperti ini kondisinya, berarti dia sudah setuju dengan syarat. Kalau nggak setuju, sampaikan saja. Ya, Anda mau daftar, tapi nanti kalau nggak diterima, uangnya Anda ambil lagi. Sama bagi daftar, nggak usah daftar aja. Dan daftar, silakan daftar yang lain. Paling seperti itu jamaah sekalian. Jadi kalau mau daftar ya sudah ikuti syarat. Kalau tidak, ya sudah nggak usah daftar, selesai. Selesai jamaah. Jadi Allah memang dalam masalah ini tidak ada unsur kurun. Memang sempat viral ya, itu ketika siapa cuma Ustaz kita sendiri yang memang memviralkan itu, dibantah sebagai aset kita jemaah, dibantah. Artinya ini bukan jual beli, ya bukan jual beli. Ada yang mengatakan, oh ini untuk beli kasurnya, beli gedungnya, enggak. Siapa yang beli gedung menjual? Enggak ada. Jadi ini hanya seperti karcis seperti itu. Kalau mau ya silakan, kalau tidak selesai. Dan tidak dipaksa, dan itu tidak dipaksa, sehingga Allah alam tidak masalah, tidak masalah seperti itu. Ini yang dijawab. Ini ada pertanyaan dari Muhammad. Assalamualaikum. Ustaz, pertanyaan ini keluar dari materi. Apakah membeli mainan untuk anak secara berlebihan termasuk mubazir? Dan apakah nantinya akan ikut dihisab juga? Apakah membeli mainan anak-anak secara berlebihan nanti akan termasuk mubazir atau tidak? Ya jawabannya iya, mubazir. Karena sekali lagi masalahnya, membeli sesuatu di luar kebutuhan itu termasuk mubazir. Dan tadi ya, wala tusrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Allah nggak suka dengan orang yang berlebihan. Nah, termasuk jamaah ketika misalkan ingin memberikan mainan untuk anak-anak, ya silakan diberikan, tetapi sekali lagi jangan berlebihan. Di samping ngajari anak kita nggak baik, ya. Sehingga kalau misalkan anak kita minta untuk membeli mainan, jangan selalu dituruti. Ada waktunya memang dikasih, ada waktunya memang tidak. Ya, kalau bisa jangan sekalian kaitkan dengan hal-hal yang mendidik. Kita ingin ngasih hadiah, syaratkan. Nah, Abi mau kasih hadiah, syaratnya hafal 2 juz. Jadi ada manfaatnya jemaah. Walaupun memang jemaah kadang-kadang ada sisi negatifnya juga. Akhirnya anak ngafal karena hadiahnya. Artinya ya jangan sering-sering, sekali-kali tidak masalah. Untuk memberikan motivasi boleh tidak masalah. Tapi sambil kita istilahnya ingatkan terus, menghafal Quran itu ibadah, harus karena Allah, jangan karena hadiahnya ya. Ini hanya motivasi saja seperti itu. Jadi jangan ketika minta kita kasih. Ini ngajari anak kita boros nanti. Ya, dan khawatir ketika misalkan suatu ketika ya kita nggak kita inginkan. Barangkali mungkin kita punya uang kemudian minta, akhirnya anak kita ya mungkin ya akhirnya marah-marah ataupun yang lainnya, karena biasanya kita yang tadi selalu memberikan anak kita apa yang diminta. Jadi kalau bisa jangan selalu dituruti. Silakan beli, tidak masalah, dan itu pun dengan catatan ingat permainan-permainan yang mubah. Ada permainan-permainan yang tidak dibolehkan, maka
tidak dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Bahwa pertanyaan, bolehkah menghibahkan pada dua anak dibagi rata? Menghibahkan apa? Menghibahkan barang pada anak yang dibagi rata. Punya rumah dua dibagi untuk anak perempuan satu, laki-laki satu. Kemudian bolehkah yang rumah ada kos-kosannya hasilnya dimiliki orang tua selama orang tua masih hidup? Jika seperti ini dipikir apakah betul? Jadi saya ulangi, dan bolehkah menghibahkan pada dua anak dibagi rata? Punya dua rumah dibagi untuk anak perempuan satu, anak laki-laki satu. Kemudian bolehkah yang ada kos-kosannya hasilnya nanti masih dimiliki oleh orang tua selama orang tua masih hidup? Enggak, ini warisan berarti. Warisan. Iya. Masih hidup ada. Tapi orang tua masih hidup. Iya, Bang, ini warisan dari ayahnya mungkin kan? Mungkin. Tapi orang tua masih hidup kan? Dua-duanya masih hidup. Iya. Oh. Ya, cuma begini. Hukum asal hadiah untuk anak-anak, pendapat yang kuat adalah sama rata. Adalah sama rata. Ya memang jamaah sekalian, ada sebagian ulama kita yang mengatakan sama rata di sini adalah laki-laki dua, perempuan satu. Maksudnya harus adil. Adil di sini maksudnya laki dua, perempuan satu. Dan ini juga dikuatkan oleh Syekh bin Baz mengatakan maksudnya adil dalam hadiah sama seperti warisan. Nah, cuma jamaah yang kuat wallahu a'lam, ya, adil dalam hadiah itu maksudnya sama rata. Laki satu, perempuan satu. Dan itu pun jamaah ingat dilihat dari nominal, bukan bentuk barang. Masing-masing kasih HP. Satunya HP yang harganya berapa? 2 juta, satunya 10 juta. Sama-sama HP. Bukan itu, nominalnya yang sama. Nominalnya yang sama. Itu kemasannya. Gitu. Sekarang jamaah boleh tidak menghadiahkan, ya, masing-masing anaknya, yang satu dikasih lebih, satunya tidak. Boleh tidak? Hukum asalnya harus adil, sama rata. Tapi boleh tidak melebihkan salah satunya. Hah? Boleh kalau ada alasan syar'i. Contoh praktek Abu Bakar. Ya. Ada alasan syar'i. Contoh alasan syar'i apa? Anak yang satu miskin, sakit, butuh, ya, biaya berobat, maka dikasih hadiah lebih, boleh, nggak masalah. Atau alasan yang lain, anak yang satu ini sholatnya rajin, taklimnya rajin, dengan orang tua perhatian, maka boleh dikasih lebih, nggak masalah. Boleh dikasih lebih. Ustaz, kalau yang satunya ngiri bagaimana? Nggak masalah, biarin. Ya. Kalau dia ingin dikasih lebih, ya harus jadi orang soleh. Ini untuk memberikan motivasi, memberikan pelajaran, agar anaknya yang nggak dikasih lebih, dia ngiri, kemudian apa? Kalau ingin dikasih, ya jadi orang yang soleh. Orangnya harus rajin, dengan orang tua perhatian, nggak masalah. Tapi kalau tanpa alasan syar'i, maka harus sama rata. Boleh tidak sama rata dengan catatan yang lain itu dikumpulkan anak-anaknya. Nah, saya ingin ngasih hadiah kepada adikmu, ya, sekian misalkan. Yang lain cuma sedikit, nggak ada alasan syar'i. Cuma yang lain ditanya, kamu ridho nggak? Kamu ridho? Ya, kata mereka, oh iya saya ridho, kami ridho misalkan. Maka boleh. Tapi kalau nggak ridho, nggak bisa. Kecuali kalau ada alasan syar'i tadi. Kalau tidak ada alasan syar'i, kemudian mereka nggak ridho, maka nggak boleh. Dan Nabi, ya, ketika, ya, sahabat Nu'man bin Bashir, sahabat Nu'man bin Bashir ingin menghadiahkan ke salah satu anaknya, ternyata yang lain nggak dikasih. Nabi marah, maka kemudian Nabi mengkaitkan, ya, apakah kamu ingin anak-anak berbakti kepadamu? Dikatakan iya. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu ingin anak-anak berbakti, ya kasih hadiah secara adil. Nah, sehingga kalau misalkan yang lain tidak ridho, ya, atau tidak diketahui keriduannya, maka nggak boleh.
kecuali minta keriduan dulu, maka tidak masalah. Seperti itu. Jadi terkait tadi yang memberikan hadiah kepada anak-anaknya yang laki dikasih rumah, perempuan kasih rumah, maka tidak masalah kalau satu saling ridho. Jelas? Yang kedua, kalau nominalnya sama tidak masalah. Atau misalkan yang perempuan ternyata harga rumahnya lebih mahal, cuma karena ada alasan syar'i, tidak masalah. Tapi kalau tanpa ada alasan syar'i, harus dengan nominal yang sama. Harus dengan nominal yang sama seperti itu. Ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian terkait tentang ibunya dikasih apa? Hadiah atau apa ini? Penghasilan dari Ustaz. Jadi gini, kalau hadiah untuk ibu itu bebas jemaah. Hadiah untuk istri itu bebas. Kecuali kalau istrinya dua, ya, harus apa? Adil. Satu kasih 1 juta, satu 1 juta. Tapi kalau istrinya satu, bebas terserah. Mau rumah dikasihkan ke istrinya, mau sawah kasihkan istrinya, bebas. Nggak masalah. Tetapi anaknya nggak dikasih, ya terserah suaminya. Mau dikasihkan ke istrinya semua, ya bebas, terserah. Itu hak suami. Seperti itu. Ada pun terkait misalkan mereka sepakat nanti ketika bapaknya sudah meninggal, kemudian nanti hasil rumah ini dan ini nggak dijual misalkan, nanti hasilnya untuk orang tua, ya jelas ini wasiat yang keliru dan tidak boleh ditunaikan. Kenapa? Karena kalau misalkan sudah meninggal, berarti rumah ini milik ahli waris. Ya. Entah bagaimana misalkan pengurusannya itu terserah ahli waris. Ya, terserah ahli waris, bukan wasiat. Karena wasiat itu jamaah sekalian boleh dilakukan ketika tidak bertentangan dengan syariat. Tapi ketika bertentangan dengan syariat maka tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dilaksanakan. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz ingin bertanya, setelah kami mengikuti sebuah organisasi tersebut mengadakan perlombaan untuk memperingati Hari Guru. Saat perlombaan berlangsung, saya baru tahu kalau tiap sekolah diwajibkan memberi iuran sebesar 100.000. Entah ada guru ikut lomba atau tidak. Bagaimana hukum hal tersebut, Ustaz? Sedang alokasi uang tersebut kami tidak mengetahuinya. Ya, ada hadiahnya. Tadi pertanyaannya ada hadiahnya kan? Terus pertanyaannya gimana? Pertanyaannya Pengumpulan uang semacam itu untuk berkaitan dengan semacam itu meskipun tidak mungkin tidak semua sekolah yang mengikuti kegiatan tersebut apa yang diperbolehkan. Jadi gini jemaah sekalian, perlombaan dalam rangka memperingati Hari Guru. Nah, kita kembali tentang masalah peringatan atau perayaan Hari Guru, bolehkah tidak? Maka jemaah sebagian kita mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena itu masuk Aid. Karena Aid itu sesuatu yang terulang-ulang. Ya. Kemudian di situ ya mereka berkumpul, bersukaria. Itu masuk Aid. Dan mereka mengatakan Aid itu ibadah. Jadi kalau seorang membuat Aid baru selain Idul Fitri, Idul Adha, berarti dia melakukan suatu hal yang baru dalam agama. Sehingga kata mereka nggak boleh. Kalau ini nggak boleh, berarti ikut mengadakannya juga tidak boleh. Mengumpulkan biaya untuk mengadakan acara seperti ini berarti tidak boleh. Ya. Tapi sebagian mengatakan hal seperti dianggap seperti adat atau perkara muamalah. Nah, contoh seperti perayaan apa? 17 Agustus misalkan. Sebagian mengatakan ini hanya sekedar adat istiadat saja. Sehingga mereka mengatakan dengan boleh dengan catatan tidak ada pelanggaran ketika perayaannya. Ya. Tapi jamaah sekalian, Allah alam dalam mungkin hari peringatan tadi ya Guru ini lebih condong pendapat yang mengatakan ya tidak boleh. Nah, sehingga mengumpulkan biaya untuk mengadakan acaranya berarti tidak dibolehkan seperti itu. Allah alam. Ustaz izin bertanya, saya menyewakan kamar kos yang satu rumah dengan saya, yaitu khusus perempuan. Ternyata setelah berjalannya waktu, anak yang kos tersebut kadang-kadang menyetel musik dan saya dengar, tapi saya tidak menikmatinya. Bagaimana dengan yang demikian itu, Ustaz? Dia menyewakan kos, berarti yang punya rumah dia. Kemudian yang kos itu
Yang menyewa itu atau dia nyewa rumah kemudian satu kamar dikoskan lagi ke orang. Jadi ibu ini mau membagi rumah yang untuk kos-kosan. Oh nah. Yang kos tadi suka menyetel musik. Oh nah. Ya. Jamaah sekalian, kalau misalkan kita punya rumah disewakan atau dikoskan, kemudian ternyata di tengah perjalanan yang ngekos di situ melakukan perbuatan maksiat, maka pemilik rumah wajib untuk ingkar mungkar. Karena yang mengatakan man aminkum munkarun falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa yang melakukan jika dengan tangan. Yang punya kos mampu dia dengan tangan? Mampu. Kalau nggak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati, jelas. Kalau dia punya tempat mampu dengan tangan, bagaimana? Usir. Soalnya mah. Uang kembalikan. Dia sudah misalkan nempatin setengah bulan, nah, sudah kasih separuh. Kalau misalkan tidak mau diingatkan, sampaikan saja, nggak boleh nyetel musik, nggak boleh ini. Kalau ternyata misalkan tetap ngeyel, ya sudah kasih pilihan. Kalau tetap ngeyel seperti itu, uang saya kembalikan separuh. Ya. Kalau misalkan dia setuju, ya silakan cari yang lain. Karena gini masalahnya, bagaimana kalau seandainya gambaran kita bukan musik ya, ada orang yang nyewa rumah kita di situ untuk perzinahan, dibiarkan atau diusir? Diusir. Zina sama zina dengan musik juga sama-sama haram. Apa bedanya? Itu haram, ini juga haram. Maka ketika misalkan kita nggak ridho ketika kamar kita yang kita sewakan ke orang untuk praktek perzinahan, ya, maka harusnya juga sama, kita juga nggak ridho. Artinya kita ingatkan dia agar tidak nyetel musik. Kalau tidak ikut aturan, ya, silahkan bisa meninggalkan tempat. Makanya gini ya, kalau antum misalkan Allah berikan keluasan rezeki, punya kos-kosan, ketika ada yang ngekos, antum bikin syarat. Boleh ngekos di sini, syaratnya satu, tidak boleh ngajak laki-laki, tidak boleh nyetel musik, harus sholatnya 5 waktu. Ya selesai jamaah. Antum punya kuasaan di situ, biar berkah. Kemudian dicatat, kalau tidak ikut asal sini, suatu waktu kami bisa mengusir. Nah, dan kalau tidak datang, masya Allah, bisa kita usir, silahkan, tidak masalah. Boleh tidak? Kami usir tanpa dikembalikan uangnya. Kalau itu mungkin masalahnya, kasihan ya. Tapi artinya kembalikan saja separuhnya. Kalau misalkan dia sudah setengah tahun misalkan. Jadi buat salah. Artinya untuk suatu waktu kalau misalkan dia mau pelanggaran, kita bisa punya kuasaan untuk mengusir. Nah, seperti itu jemaah. Jadi dalam hal ini pemilik rumah usahakan ingatkan dulu, ya, dinasihati terus. Kalau nggak mau, ya sudah, mungkin terakhir diingatkan. Kalau nggak mau, terpaksa kami akan seperti ini. Kalau tetap ngeyel, berarti dia sudah siap untuk diusir, seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan tepatnya dari siapa yang ingin bertanya secara langsung? Demikian ya. Mudah-mudahan kajian kesempatan sore yang mulia ini bermanfaat, memberikan berkah buat kita, berkahan kepada harta kita, buat kita waktu kita, dan kepada Allah. Mudah-mudahan sebagaimana sore yang mulia ini Allah kumpulkan kita di majlis yang santai ini. Mudah-mudahan Allah kembali kumpulkan kita di tempat yang mulia, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.